Halo, selamat pagi. Silakan ambil buku SPS IPA. Good morning all. Good morning. Ya, hari ini hari Rabu, 14 Oktober 2020. Kita mau ngebahas materi baru, topik baru di semester 1 itu page 26 halaman 26. Good morning Maura, good morning Felisa, good morning Jeremia. Sudah diambil bukunya SPS IPA? Elis? Temanya adalah permukaan bumi. Permukaan bumi. Tema baru kita di semester 1. Kita mulai ya. Oke, Jeremia sudah ready. Permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. Nah, jadi kita semua tinggal di daratan. Bagian permukaan bumi di daratan. Kita ya. Kalau dia hewan yang hidup di air, hidupnya di mana? Di permukaan bumi bagian perairan. Contohnya ikan. Ulangi ya. Bentuk permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. Kita mau bahas daratan, ya. Didengarkan dulu. Daratan. Apa itu daratan, Miss? Inilah daratan yang kita tinggal, ya. Kita tinggal di daratan bumi. Sepertiga permukaan bumi berupa daratan. Daratan itu adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Nah, itulah daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Jadi, kalau perairan, bagian permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya lautan. Oke, Justin, Jovan, Felisa, Siva, Miss lanjut. Daratan yang sangat luas disebut benua. Daratan yang sangat luas disebut benua. Sedangkan daratan yang lebih kecil disebut pulau. Pulau, daratan yang lebih kecil disebut pulau. Ini Miss mau menunjukkan mana gambar benua, mana gambar pulau. Diperhatikan. Ini materi baru. Nah, dengarkan ya. Daratan yang sangat luas disebut benua. Inilah gambar benua. Benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, benua Antartika. Ini yang warna-warna ini adalah benua. Benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Australia, Antartika. Daratan yang sangat luas disebut benua. Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, Antartika. Itulah benua. Sedangkan daratan yang lebih kecil disebut pulau. Inilah gambar pulau. Nah, ini pulau ya. Daratan yang lebih kecil disebut pulau. Ini gambar pulau. Ada lagi gambarnya. Nih, contoh gambar pulau.
Cantik kan pulaunya? Tengah-tengah ini adalah air laut. Ini pulau. Daratan yang lebih kecil. Lebih kecil kan ukurannya? Nah, namanya pulau. Daratan merupakan tempat hidup. Nama lainnya habitat. Bagi kebanyakan tumbuhan dan hewan. Jadi bukan manusia aja tinggal di daratan. Tumbuhan juga. Hewan juga. Hewan ada yang di daratan, ada yang di air. Begitu ya. Daratan merupakan suatu permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut. Daratan sebagai tempat hidup untuk sebagian besar makhluk hidup. Oke, nah ini dia. Kira-kira kita tinggal di sini ya, di daratan ya. Nah, daratan merupakan tempat hidup bagi kebanyakan tumbuhan dan hewan. Benar ya? Tumbuhan tinggalnya di daratan seperti ini. Ini gambar daerah daratan. Oke? Ini contoh daratan gambarnya. Sudah dimengerti? Sudah? Nah, ini dia. Daratan merupakan suatu permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut. Daratan juga diartikan sebagai tempat hidup untuk sebagian besar makhluk hidup. Nah, yang bikin seperti ini, ada nggak tanda panah seperti ini? Nah, ini adalah daratan. Sedangkan yang di pinggir sisinya ini adalah apa? Air laut. Ya, jadi yang menonjolnya adalah daratan. Oke. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Ada 50 terbesar di Indonesia. Pulau apa saja? Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Pertanyaannya adalah, apakah nama pulau tempat tinggalmu? Teona, Arleta, Felicia, Hilinko. Kamu tinggal di pulau yang mana? Kamu tinggal di pulau yang mana, Kai? Darel, Hani, Cynthia. Di mana? Iya, Sumatera, Miss. Benar. Yang pilih jawaban Sumatera benar. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Ini termasuk kelompok daratan. Oke. Diulang sekali lagi ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Apa itu pulau? Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi air. Tadi bilangkan pulau itu adalah daratan yang lebih kecil. Jadi ini gambar pulau. Nah, ini adalah gambar Pulau Papua. Pernah kemari? Ada yang pernah kemari ke Pulau Papua? Indah sekali ya pulaunya. Kemudian kita mau lihat lagi namanya Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Seperti ini gambar pulaunya. Ada 5 pulau terbesar di Indonesia kan. Yang pertama Pulau Papua, yang kedua Pulau Kalimantan, yang ketiga pulau siapa ini? Pulau Sumatera. Ini tempat tinggal siapa? Tempat tinggal kita semua ya. Di Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Provinsi Sumatera Utara ini dia. Ini namanya Medan. Di sini tepatnya nih. Yang titik warna merah di sini. Ya, yang ini Aceh, ini Medan, di Padang, ini Medan, ya. Pulau Sumatera. Kemudian Pulau Sulawesi ini dia. Ini Pulau Sulawesi. Pulau-pulau di Indonesia. Kemudian ini adalah Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa. Oke, sudah tahu? Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air dengan luas lebih kecil. Ini dia pulaunya. Dikelilingi oleh air. Pulaunya nggak besar, kecil. Jadi dengan benua tadi ya, benua itu besar. Seperti ini pulau kecil.
Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air dengan luas lebih kecil. Kanan kirinya air laut. Sampai sini sudah paham? Sudah tahu? Oke, kita lanjut halaman 27. Sudah? Saya ulang lagi ya. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Jadi, kita sudah bahas mengenai daratan. Nah, kelompok daratan ini dibagi menjadi gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Kelompok daratan. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Kita mau bahas yang pertama adalah gunung. Pernah melihat gunung? Pernah melihat gunung? Nggak pernah melihat gunung? Pernah pasti ya. Kalau jalan-jalan ke bukit atau ke puncak melihat gunung dong. Ya. Gunung adalah, didengarkan dulu penjelasan Miss-nya. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, gunung tampak berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan saja, ada pula gunung yang berada di bawah laut. Mau tahu gambarnya? Nah, dengarkan dulu. Diulang ya. Dari kejauhan, gunung tampak berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan, ada pula gunung yang berada di bawah laut. Nah, ini kita lihat dari kejauhan. Dari kejauhan ini gunungnya tampak berbentuk segitiga. Benar nggak sih? Kita lihat ya, benar ya, segitiga nih gunungnya dari kejauhan. Selanjutnya, bentar ya. Alvaro Davi Costa, diperhatikan dulu Miss-nya. Kamu pegang apa itu? Nah, diperhatikan dulu ya. Fokus. Oke, kita lanjut. Dari kejauhan gunung tampak berbentuk segitiga. Nih, kita lihat dari kejauhan bentuknya seperti apa? Segitiga. Nah, ini juga. Ya, Sandra. Dari kejauhan gunung tampak berbentuk segitiga. Bagaimana Miss dengan gunung yang ada di bawah laut? Pernah melihatnya nggak? Ini gambarnya. Gunung tidak hanya berada di daratan, ada pula gunung yang berada di bawah laut. Ini gunung yang ada di bawah laut. Ada. Oke. Sudah tahu gambarnya? Kita lanjut lagi ya. Kita mau belajar nama-nama gunung di Indonesia. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Puncak. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Ya, contohnya apa? Puncak Gunung Semeru di Jawa Timur disebut Puncak Mahameru. Nah, kemudian kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan, disebut pegunungan. Contohnya apa? Pegunungan Jayawijaya di daerah Papua. Ini mau jelasin lagi. Lihat ini ya. Gunung memiliki bagian tertinggi. Yang disebut apa tadi? Puncak. Yang mana puncaknya, Miss? Ini dia. Paling atas. Paling tertinggi. Itu namanya puncak. Diingat ya. Nah, ini dia puncak gunung. Pernah ke puncak gunung? Belum pernah, Miss. Belum pernah. Ini sudah pernah sekali. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Ini ya. Bagian tertinggi gunung adalah puncak.
Kemudian, nah ini dia, puncak gunung. Sudah pernah ke puncak gunung? Belum. Oke, kita lanjut. Contoh puncak gunung namanya Gunung Semeru di Jawa Timur. Disebut Puncak Mahameru. Inilah namanya. Ini namanya Gunung Semeru. Puncaknya disebut Puncak Mahameru. Oke. Ini juga. Sorry, bentar ya. Ini pulang dari sini. Contoh puncak Gunung Semeru di Semeru di Jawa Timur disebut Puncak Mahameru. Di fotonya juga. Nah, ini Puncak Mahameru ya. Ini juga Puncak Mahameru. Nah, kalau yang ini apa, Miss? Nah, dengarkan. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Pegunungan. Ini dia. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut apa, kita? Pegunungan. Ini adalah gambar pegunungan di Indonesia. Banyak berbaris gunungnya. Jadi kalau kamu lihat banyak bukit seperti ini namanya pegunungan ya. Ini. Oke, bagus ya tempatnya. Sudah dilihat? Ini namanya pegunungan. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan. Sedangkan ini gambarnya adalah Pegunungan Jayawijaya di Papua. Ini pegunungan juga, tapi lokasinya di mana? Di Papua. Namanya Pegunungan Jayawijaya. Ini juga Pegunungan Jayawijaya di Papua. Oke. Sudah cukup jelas gambarnya? Gambar Pegunungan Jayawijaya di Papua? Sudah ya. Wah, bagus sekali tempatnya. Indah ya. Permukaan buminya indah sekali. Selanjutnya, gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Miss mau minta tolong dengan temannya namanya Anita Priscilla. Tolong dibaca Anita. Anita Priscilla. Gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke, thank you Anita. Sekarang Miss mau suruh lagi Miss mau suruh mana ini siswanya tadi Miss nampak Priscilla. Baca lagi Priscilla. Gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif merupakan gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke, thank you Priscilla. Satu lagi temennya, Miss suruh lagi baca. Maura. Silakan baca Maura. Yes, Miss. Ya, baca. Gunung dibagi ya, suaranya tidak keluar Maura. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Thank you Maura, suaranya nggak keluar. Ini ulang. Gunung dibagi menjadi berapa, Gisel? Dua jenis. Gunung aktif dan gunung tidak
aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif, tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Ini gambarnya. Nah, ini dia. Gunung aktif. Berarti gunungnya bisa meletus. Dia bisa mengeluarkan magma, lahar yang panas, lava yang panas. Sudah tahu gambar gunung berapi? Sudah melihat semua? Namanya gunung aktif. Gunung aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Ini gambarnya. Oke, Miss lanjut ya. Miss mau jelaskan detailnya. Nah, dengarkan. Gunung berapi terdapat di seluruh dunia. Tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur cincin api Pasifik, Pacific Ring of Fire. Busur cincin api Pasifik merupakan garis bergesernya antara dua lempengan tektonik dan lebih, di mana lempengan Pasifik saling bergeser dengan lempengan-lempengan tetangganya. Lempengan ini tuh di dasar laut, sayang. Sudah? Jadi, lempengan itu saling berdekatan dan saling bertubrukan. Akhirnya meletuslah gunung berapi di busur cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Beginilah gambarnya jika sudah aktif. Oke? Selanjutnya, nah ini gambarnya lagi. Gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin berubah fase menjadi separuh aktif, istirahat, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Namun, gunung berapi mampu istirahat dalam waktu yang sangat lama, lebih dari ribuan tahun sebelum berubah menjadi aktif kembali. Jadi ceritanya gunung berapi ini dia bisa istirahat sampai ribuan tahun, baru dia aktif kembali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia lagi disembur gunungnya ya. Sedang aktif maksudnya. Oke, Darren Vinci sudah melihat gambar gunung aktif yang bagaimana? Oke, kita lanjut penjelasannya. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma. Nanti dijelaskan magma itu apa ya. Magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam apa? Di dalam kamarnya ini, kamar ini gunung ini ya. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi keluar sebagai lava. Di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar. Setelah mengalir dan bercampur dengan material-material di permukaan bumi, selain dari aliran lava, kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Jadi dahsyat. Kalau sudah meletus atau sudah aktif, ini sangat jadi bencana ya, musibah di masyarakat yang tinggal di daerah gunung. Diulangi lagi ya. Gunung aktif adalah gunung yang sudah masih melakukan aktivitas fisik seperti meletus dengan mengeluarkan lahar dan magma dan bebatuan serta abu vulkaniknya. Sedangkan gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak mau melakukan aktivitas fisik atau gunungnya disebut gunung mati. Nah, ini dia. Ini gambar apa ini?
Ciri-ciri gunung aktif. Ada ciri-cirinya ya, Christopher, Elson, Kathleen, Edward. Ciri-ciri gunung aktif. Yang pertama, terdapat aktivitas vulkanisme. Iya, abu vulkanik maksudnya. Berbentuk kerucut. Gunungnya berbentuk kerucut kalau yang gunung aktif. Kemudian mengeluarkan asap, debu, dan lava. Christopher. Mempunyai catatan letusan. Kemudian terdapat juru kunci penjaga gunung, maksudnya terdapat sumber air panas. Jadi kalau di daerah gunung biasanya banyak terdapat sumber air panas atau panas bumi di sekitar gunung. Sudah? Nah, selanjutnya ini juga ada gambarnya. Apa itu awan panas, Miss? Awan panas itu adalah hasil dari letusan yang mengalir bergulung-gulung seperti awan. Lihat. Di dalam gulungan tersebut ada batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat. Suhunya itu lebih besar dari 600 derajat Celcius, sangat panas, super panas. Awan bisa mengakibatkan luka bakar pada tubuh manusia yang terbuka seperti kepala, leher, lengan, dan kaki. Bisa juga menyebabkan sesak napas. Jadi kalau sudah gunung aktif ini beraktivitas, kita juga harus mengungsi atau menghindar dari tempat yang berdekatan dengan gunung. Kira-kira seperti itu, Marcelo. Nah, apa itu hujan abu, Miss? Hujan abu itu adalah material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan pada gunung berapi. Oke, selanjutnya. Apa itu lahar, Miss? Nah, mau Miss jelasin nih. Lahar itu adalah lava yang telah bercampur dengan batuan. Lahar, ini lahar yang merah-merah ini ya, yang sepertinya ini yang api nih ya. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, material, dan air lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk yang tinggal di lereng gunung berapi. Karena dia mengeluarkan api, lahar itu api. Oke? Nah, ini ya. Lahar merupakan aliran material vulkanik yang umumnya berupa campuran batu, pasir, kerikil yang disebabkan adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung berapi. Di Indonesia, khususnya aktivitas aliran lahar tersebut akan meningkat dengan seiring meningkatnya intensitas curah hujan. Lava itu apa, Miss? Nah, lava adalah suatu cairan larutan magma. Lava. Lava, ini lava. Ya. Lava merupakan suatu cairan larutan magma yang mengalir ke arah luar, dan dalam perut bumi ya, dalam perut bumi melalui kawah gunung berapi atau celah. Celah itu apa, Miss? Patahan-patahan ini yang membeku menjadi batuan yang bentuknya beraneka macam. Oke. Jadi, magma adalah, ini magma ya. Apa itu magma, Miss? Istilah dari gunung api? Magma adalah suatu material yang terbentuk di dalam lapisan kulit bumi. Kulit bumi nama lainnya lempeng tektonik. Berupa material lumpur,
Tapi lumpur apa ini? Lumpur panas ya, berupa material lumpur yang berpijar. Yang berpijar pada suhu sangat tinggi. Berapa suhunya? 1000 derajat Celcius. Suhu panas apinya Ethan, Evelyn, Ferdinand, Theo Raymond, 1000 derajat Celcius. Terjadi akibat adanya gesekan atau tumbukan dua lempeng tektonik di dasar laut sehingga menghasilkan suhu tinggi dan membentuk dapur magma yang mendorong ke atas dan dapat memunculkan adanya gunung api. Oke, kira-kira sampai sini dulu penjelasan dari gunung aktif ya. Sekarang kita mau ngebahas gunung tidak aktif. Ciri-ciri gunung tidak aktif. Yang pertama ciri-cirinya tidak mempunyai catatan letusan, nggak ada dia letusan. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda kemungkinan meletus. Oke. Yang ketiga, tidak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan debu, tidak mengeluarkan lava, tidak mengeluarkan bau belerang yang sangat menyengat. Tahu belerang? Belerang itu adalah hasil dari gunung yang aktif. Dia berupa seperti debu, tapi debu yang bisa dimanfaatkan untuk manusia, misalnya untuk penyembuhan atau obat-obatan, penyembuhan sakit kulit atau apa gitu. Ini dengan obat-obatan ya. Dia identik dengan obat-obatan. Biasanya seperti itu. Belerang ya. Kemudian ciri-ciri gunung tidak aktif itu adalah tidak berbentuk kerucut. Tidak terjadi aktivitas vulkanisme. Ya, ada penghuni yang tinggal di lereng gunung. Maksudnya ada masyarakat nih. Maksudnya ada masyarakat yang tinggal di daerah gunung. Kenapa? Karena gunungnya tidak meletus. Jadi ada masyarakat atau penduduk yang tinggal di sana. Oke, tidak ada juru kunci, tidak ada penjaga-penjaga gunung, ada penduduk yang tinggal di daerah gunung. Karena gunungnya nggak aktif dan bisa bercocok tanam. Biasanya dijadikan tempat wisata. Jadi kalau kita mau jalan-jalan lihat gunung, dijadikan objek wisata. Maksudnya gunungnya tuh aman untuk kita kunjungi. Jadi dibuatlah dia sebagai objek wisata. Seperti itu. Ini gambar gunung yang tidak aktif. Pernah kemari ya jalan-jalan ya melihat gunung. Karena dia berstatus aman, artinya tidak aktif. Atau gunung mati. Gunung mati ini dijadikan sebagai objek wisata. Kira-kira seperti itu penjelasan dari Miss. Jadi mengerti mengenai permukaan bumi, daratan, dan gunung? Miss mau tanya sama Jeffrey Oliver. Jeffrey, apa nama puncak gunung yang terdapat di Jawa Timur? Apa nama puncak gunung yang terdapat di Jawa Timur? Tadi sudah Miss kasih tunjuk gambarnya. Namanya apa? Puncak Mahameru, Miss. Puncak Mahameru. Ini dia gambarnya. Benar ya, Jeffrey? Sekarang Miss mau tanya dengan Jocelyn Otilia. Jocelyn, disebut apa bagian gunung yang tertinggi? Disebut apa bagian gunung yang tertinggi? Jocelyn? Where Jocelyn? Halo Jocelyn? Ya, Jocelynnya suaranya tidak ada. Terus ganti ya. Jasmine Chow. Jasmine Chow.
Ya, disebut apa bagian Tahu ya. yang tertinggi? Ya. Siang tiga loh, tapi siang tapi yang Apa? Jasmine Chow. yang Namanya adalah kayak ini Bekio tadi kan si laki kan. Tapi tadi kan si lain orang itu tahu. Mau jawab dia ya. Oke, Miss ganti Priscilla. Priscilla. Apa nama bagian gunung yang paling tertinggi? Puncak. Iya, puncak gunung. Mudah sekali. Bagian gunung yang memiliki gunung yang memiliki bagian tertinggi disebut puncak. Benar ya, Priscilla. Selanjutnya, mau pilih dulu. Arleta. Arleta. Apa nama pegunungan yang terdapat di Papua? Apa namanya? Arleta. Halo Arleta. Nggak dengar Miss-nya. Suaranya nggak keluar. Ya udah Miss ganti. Miss mau ganti si Sai Velasco. Sai Velasco, apa nama pegunungan di Papua? Halo Kai. Kai. Ya, Miss. Apa nama pegunungan di daerah Papua? Gunung Jayawijaya. Ya, ini gambarnya ya. Namanya adalah Pegunungan Jayawijaya. Benar ya, Kai. Selanjutnya, Miss mau bertanya dengan Christopher. Christopher, apa yang dimaksud dengan pegunungan? Apa itu pegunungan? Puncak. Pegunungan kok puncak? Kurang tepat ya. Ada yang tahu apa itu pegunungan? Pengertian pegunungan? Siapa yang tahu? Gisel, ayo Gisel, coba jawab Gisel. Pegunungan adalah Gunung yang saling berdekatan. iya, kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut apa? Pegunungan. Benar. Jadi tanya lagi dengan Elis. Elis. Halo Elis. Elis Florence. Elis. Apa juga hasilnya? Sudah free Miss Elis. Free unmute. Wah, Elisnya nggak mau. Yes, ganti deh. Marcelo Tobias. Marcelo.